Film akan berfokus kepada seorang wanita cakep bener bernama Barbara yang saat itu lagi tidur pula sembari bermimpi. Di mimpinya itu, dia lagi ngebut dengan motor Sonic WDD-nya, lalu dalam sekejap dia bertemu dengan seorang pria bewok gagah yang tak kia kenal. Tampak mereka berdua saling jatuh hati dan tanpa ragu pusreng saat itu juga. Lalu, Barbara seketika terbangun dan sayang sekali mimpinya harus berakhir, kata si Barbara. Rupanya saking capeknya nyiapin tek-tek bengek pernikahannya dengan sang pacar bernama Kayo, dia sampai ketiduran di kursi. Tak berselang lama, si Kayo datang sembari pamit pergi ke Brazil untuk bertemu kliennya. Kayo sempat membuat Barbara panik saat mengatakan jika dirinya dipanggil menjadi saksi di pengadilan atas kasus pencucian uang di kantornya. Akan tetapi, ia meyakinkan Barbara jika dirinya sama sekali tak terlibat dan tak pernah mencicipi uang haram tersebut. Mendengar hal itu, Barbara menjadi tenang dan sebelum pergi, mereka pun pusreng dulu sejenak karena akan berpisah beberapa hari ke depan. Waktu berlalu hingga saat persidangan Kayo dihelat, Barbara mengajak Sohib bak kepompongnya di kantor bernama Tiago untuk menghadiri persidangan kekasihnya itu. Lalu betapa terkejutnya Barbara saat melihat hakim yang memimpin sidang bernama Marco ternyata adalah pria gagah yang ada di mimpinya tempo hari. Saat sidang berlangsung dan si Kayo diinterogasi oleh pihak jaksa, Barbara malah fokus dan kagum melihat ketampanan Marco. Terlihat Marco sendiri juga sering kali menatap ke arah Barbara di kursi penonton sidang. Singkat cerita, sidang pun selesai. Mereka pun pulang namun berkas Barbara tertinggal di kursi itu tanpa dia sadari. Keesokan malamnya, Barbara mengadakan pesta lajang bersama dengan teman-temannya karena besok dia akan menikah. Teman-temannya pun berkumpul dan bersenang-senang termasuk sahabatnya yang bernama Patricia. Ya, namanya juga pesta lajang. Barbara dan teman-temannya puas-puasin melakukan kebarbaran mereka malam itu. Di sela pesta, ia dan teman-temannya mulai memberikan kado satu persatu pada Barbara. Namun Barbara penasaran dengan sebuah kado dari seorang yang mengaku pengagum rahasianya. Dia lalu membuka kado tersebut dan betapa terkejutnya dia, ternyata isi kado yang tak lain adalah foto-foto Kayo yang selama ini telah main belakang dengan wanita lain tanpa sepengetahuannya. Barbara auto shock dong dan langsung nangis di pojokan toilet. Patricia dan Tiago yang khawatir padanya lantas mencoba menghibur Barbara. Namun siapa sangka, bukannya makin terpuruk, Barbara malah punya ide yang membalas dendam pada tunangannya itu dengan mengajak kedua sahabatnya pergi ke kantor Kayo. Mereka menyelinap masuk dan di sana Barbara segera mencari informasi tentang siapa wanita yang telah berselingkuh dengan Kayo. Setelah cukup lama mencari, akhirnya dia menemukan informasi kalau Kayu sudah berhubungan dengan wanita bernama Nicole selama lebih dari 2 tahun. Karena sangat kesal, Barbara pun ngacak-ngacak ruangan si Kayu dan membawa laptopnya lalu pergi dari sana. Sesampainya di rumah, Barbara bertingkah layaknya di film sinetron Indosiar di mana ia mandi sembari menangis sambil dengerin lagu Rosa. Wajar juga sih, karena gimana gak terpukul saat mengetahui hubungannya yang telah dijalin selama 5 tahun dan hampir menikah harus kandas diterpa orang ketiga. Setelah sekian lama hari hidupnya kacau balau, Patricia datang dan rencana dia tidak mau Barbara terus-terus seperti itu. Dia pun mendorong Barbara untuk segera move on dari laki-laki beragajul itu. Dia mengajak Barbara ke salon Mak Igun untuk mempercantik dirinya. Dan bim salah bim, terlihat jika sekarang Barbara menjadi lebih mantap dan semuai dari sebelumnya. Bahkan Tiago sahabatnya sendiri terpesona melihat penampilan Barbara yang sangat baru. Lama kemudian, Barbara mendapat telepon dari kantornya Marco, si hakim tadi. Dia diberitahukan kalau berkasnya tertinggal di kantor dan disuruh mengambilnya hari ini. Tanpa pikir panjang, Barbara pun OTW ke kantornya Marco untuk mengambil berkas yang tertinggal dan terlihat di situ si Marco agak canggung ketika melihat Barbara datang. Marco sangat terkesima melihat Barbara yang begitu cantik dan sangat amburadul setelah dipermak di salon Maigun. Di situ mereka pun berkenalan secara langsung dan tampak jika keduanya seperti saling tertarik satu sama lain. Kemudian saat di luar, Kayo datang dan menghampiri Barbara. Dia bilang jika dia bisa menjelaskan semuanya. Tapi ya karena Barbara udah terlanjur sakit hati, dia tak menghiraukannya dan berniat pergi. Tapi Kayo mencoba menarik Barbara dan menahannya. Untungnya Marco datang dan menghentikan Kayo yang terlihat memperlakukannya dengan kasar. Melihat Marco datang, Kayo pun takut dan pergi dari situ. Setelahnya Marco ngajakin Barbara nongkrong dulu di kafe yang diiakan olehnya.
Di sana mereka berdua ngobrol dan Barbara menceritakan pada Marco kalau Kayu tadi itu adalah mantannya dan mereka sudah putus akibat orang ketiga. Setelah ngobrol panjang kali lebar, Barbara pun bertanya mengenai status Marco karena ia takut dilabrak sempurna Marco udah punya istri. Lantas Marco pun menjawab kalau dia belum menikah dan agak sulit baginya untuk menemukan pasangan yang cocok. Setelah obrolan selesai, Barbara pulang ke rumahnya dan sangat terkejut melihat rumahnya yang sangat berantakan. Dia yang ketakutan lantas meminta Tiago untuk datang ke rumahnya. Di sana ia mengatakan jika dirinya sudah memeriksa semuanya, namun tak satupun barang yang hilang, termasuk laptop Kayo yang ia sembunyikan. Dia pun curiga kalau ini adalah kelakuan Kayo yang menaruh dendam padanya. Tiago pun menenangkan Barbara, namun terlihat jika Tiago mulai terbawa suasana. Dia mendekati Barbara dan langsung nyosor tanpa aba-aba. Dia lalu menyatakan perasaannya yang selama ini telah menyukai Barbara. Akan tetapi, Barbara dengan elegannya menolak perasaan Tiago dan berkata jika selama ini dia hanya menganggap Tiago sebagai teman baik dan tak lebih dari itu. Dengan berat hati, Tiago menerima keputusan Barbara dan pergi dari sana. Keesokan paginya Barbara membeli sepeda motor baru dan join geng motor. Ternyata dia ingin melanjutkan kembali hobinya motoran untuk mengalihkan pikirannya dari semua masalahnya. Hingga saat dia dan klub motornya touring ke pantai, hal tak terduga terjadi di mana ternyata si Marco juga merupakan anggota dari klub motor tersebut. Singkat cerita, Barbara yang lagi berenang sambil ngegibah dengan anggota klub yang lain dihampiri Marco yang mengajaknya pergi ke pantai berdua. Di situ Barbara menceritakan pengalaman anehnya yang dulu sempat bertemu dan bercengkrama dengan Marco di mimpinya. Bahkan dalam mimpinya, Marco berdua telah saling menyukai dan melakukan push rank bersama. Mendengar cerita itu pun, Marco terbawa suasana dan langsung nyosor yang juga disambut oleh Barbara. Namun sayangnya, telepon Marco berbunyi dan sepertinya dia harus pergi duluan dari situ karena ada urusan. Barbara pun memakluminya karena tahu Marco adalah seorang hakim yang pastinya selalu sibuk. Singkat cerita, di malam harinya Barbara berjalan-jalan di pantai sendirian sambil menikmati pemandangan dan tak berapa lama kemudian Marco juga baru aja selesai berenang di pinggir pantai dan dia berjalan ke arah Barbara. Nah, di sini sudah terlihat bahwa mereka berdua pun udah saling menyukai bahkan terobsesi satu sama lain. Tanpa basa-basi lagi mereka pun langsung nge-push rank di pinggir pantai dan bahkan lanjut ronde kedua di kolam renang hotel. Namun tanpa mereka sadari, seseorang mengambil beberapa foto dan video dari kejauhan. Beberapa hari kemudian, saat Barbara tengah bekerja, dia mendapat WA dari seseorang yang tak dikenal, di mana isi pesannya berupa foto dan video saat dia tengah push rank di kolam tempo hari. Dia tentunya kaget dong dan langsung menceritakan kejadian itu pada Patricia, sahabatnya. Barbara mengatakan jika dia mencurigai kalau itu semua pasti ulah dari Kayo yang masih sakit hati. Tapi entah kenapa dia juga curiga pada Tiago yang sempat menyatakan perasaan pada dirinya. Namun Patricia tak setuju padanya dan bilang tak baik untuk mencurigai sahabatnya sendiri. Sekembalinya ke rumah, Barbara mencoba menenangkan diri sambil membuka laptop Kayo. Dia pun sangat terkejut saat melihat ada bukti-bukti bahwa Kayo merupakan pelaku pencurian uang. Di sini Barbara pun mulai berpikir apa yang harus dilakukan sekarang. Dia lalu menemui Tiago dan mengatakan penemuannya itu. Dia pun berpikir agar mereka segera menyerahkan bukti-bukti itu pada pihak berwajib yang seketika itu pula ditolak oleh Tiago karena takut akan berakibat buruk bagi Barbara. Dia pun menyarankan agar mereka mencari pengacara untuk menangani kasus ini. Akhirnya, Barbara setuju dan segera menyuruh Tiago membawa laptop itu ke pengacara yang mereka pilih. Singkat cerita, di suatu malam, Barbara diundang makan malam romantik di rumah Marco. Tampil dengan gaun yang begitu cantik, Barbara tampak mempesona yang seketika itu pula dipuji oleh Marco. Seperti dugaan kita semua, sesuai perut terisi, tenaga terkumpul, maka push rank pun kembali terjadi di malam itu. Tak berselang lama setelah olahraga malam selesai, terdengar suara wanita yang berteriak-teriak dari luar memanggil Marco. Lalu seorang wanita bernama Paula menerobos masuk dan mengatakan akan membongkar rahasia Marco. Diketahuilah jika si Paulina adalah istri Marco yang membuat Barbara terkejut bercampur marah karena telah dibohongi 2 kali oleh laki-laki yang dicintainya. Dia pun langsung pergi dari sana sambil gaspol motornya. Akibat pikirannya yang kacau itu membuatnya hilang konsentrasi saat berkendara dan Barbara pun dilarikan ke rumah sakit
dan dirawat di ruang ICU. Untungnya, keadaan Barbara tidak begitu parah. Marco yang khawatir lalu menjenguk Barbara, namun saat tiba di kamarnya, muka Barbara asem banget kayak jeruk lemon. Bahkan dia menyuruh Marco pergi karena udah muak lihat bebenguk si Marco ini. Marco sendiri hanya bisa tunduk sembari pergi dari sana. Saat pulih, Barbara pulang ke rumah orang tuanya bersama Patricia. Faktanya, Marco belum menyerah dan mengunjungi Barbara di rumah orang tuanya. Di sini Marco benar-benar ingin meminta maaf dan ingin menjelaskan semuanya pada Barbara. Kemudian dia membawa Barbara ke rumah sakit dan menunjukkan seorang anak yang sedang dirawat di sebuah ruangan yang ternyata itu adalah anaknya Marco dan Paula. Anak mereka yang bernama Victoria ini mengalami kelainan, di mana otot Victoria itu lemah, tidak seperti anak-anak normal pada seumurannya. Karena hal itulah, Victoria harus tetap dirawat di rumah sakit dengan alat-alat medis yang canggih. Lalu, Marco mengatakan kalau dia dan Paula memang pernah menikah dulu. Namun seiring berjalannya waktu, dia menyadari kalau Paula ini memiliki kelainan di mana dia sering mengalami kecemasan berlebihan, bahkan membuatnya bisa seperti orang gila. Marco sendiri sudah mencoba segala cara mulai dari medis bahkan ke orang pinter. Namun semua itu tidak berguna dan yang lebih parah setelah anak mereka lahir, Paula semakin stres bahkan sempat membahayakan nyawa anak mereka. Makanya Marco akhirnya mengambil keputusan untuk menceraikan Paula dan merawat anaknya sendiri. Namun sampai sekarang Paula belum bisa menerimanya dan meneror si Marco. Mendengar cerita itu, hati Barbara akhirnya luluh dan bersedia memaafkan Marco dan mulai kembali semuanya dari awal. Singkat cerita, keesokan harinya Barbara pergi ke kantor seperti biasa. Di situ dia bertanya ke Tiago mengenai progres kasus Kayo. Namun terlihat si Tiago ini seolah mengulur waktu dan bilang agar Barbara bersabar. Akan tetapi, Barbara yang udah nggak sabar jeblosin Kayo ke penjara mengatakan untuk lebih baik mereka langsung memberikan bukti-bukti itu pada Marco karena dia adalah hakim dari kasus ini. Terlebih dia sekarang tengah dekat dengannya. Lantas, Tiago pun bilang kalau laptopnya sekarang ada di tangan pengacara, jadi belum bisa menyerahkan bukti-bukti ini pada si hakim. Di sini Barbara cukup pintar, di mana dia ternyata sudah membackup semua bukti-bukti itu ke flash disknya. Jadi, mereka bisa menyerahkan semua bukti itu hari itu juga. Saat mendengar hal itu, wajah Tiago malah menjadi gugup, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Barbara lalu menyuruh Tiago menjemputnya sepulang kerja nanti dan mereka akan segera ke rumah Marco untuk memberikan bukti-bukti itu. Setelah Barbara pulang, Tiago ternyata pergi ke kantor Kayo. Diketahuilah fakta jika Tiago dan Kayo ternyata bersekongkol selama ini. Di situ terlihat Kayo telah membabak belur dan sepertinya dia telah diteror oleh para pesaing bisnisnya. Di sini, si Kayo benar-benar panik, apalagi sekarang bukti-bukti sudah ada di tangan Barbara. Nyatanya tidak cuma Kayo yang panik, namun si Tiago juga karena dialah otak dari pencucian uang ini dan nyatanya orang yang selama ini meneror Barbara sedari awal tak lain adalah Tiago dengan harapan Barbara menyerah dan tak menyelidiki lebih jauh mengenai kasus ini. Karena sudah kepalang tanggung, malam ini Tiago sudah merencanakan untuk menghabisi Barbara dan meminta bantuan Kayo demi keselamatan mereka berdua. Namun yang tak mereka sadari ternyata ruangan si Kayo sudah disadap oleh seorang suruhan Marco. Alhasil Marco pun akhirnya tahu semua rencana buruk mereka terhadap Barbara. Singkat cerita, Tiago pun datang dan menjemput Barbara. Mereka pun segera tancap gas. Namun di tengah perjalanan Tiago berbelok dan mulai mengancam Barbara dengan pistolnya. Sementara Marco yang mengetahui akal busuk Tiago segera menyusul dengan mobilnya. Setelah mengetahui posisi Barbara lewat GPS, handphonenya, Marco pun menyuruh anak buahnya untuk segera menelpon polisi dan memberikan lokasi Barbara sekarang. Sementara itu, Barbara dan Tiago berhenti di sebuah hutan yang sangat gelap. Barbara pun disuruh keluar dan berjalan terus ke dalam hutan. Sambil menangis, Barbara memohon ampun yang tentu saja tak digubris Tiago. Hingga akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan dan ternyata di situ udah ada Kayo yang sudah selesai menggali kubur untuk Barbara. Barbara pun sangat ketakutan dan gak bisa berbuat apa-apa hingga sempat terjadi perdebatan dikarenakan Kayo gak mau menembak Barbara. Dengan cepat Barbara mengambil cangkul dan memukul mereka, namun saat mencoba mengambil pistol, Barbara tidak berhasil dan Tiago mendapatkan pistol itu kembali. Tanpa basa-basi, Tiago langsung menembak Kayo karena sudah sangat kesal dengannya. Dan saat akan menembak Barbara, tiba-tiba Marco datang tepat waktu yang membuat perkelahian pun tak terelakkan. Meski sempat bertarung seimbang, Tiago yang unggul dengan pistolnya mampu melumpuhkan Marco dengan menembakkannya di bagian perut dan saat ia hendak menghabisi Barbara,
Untungnya polisi yang sempat ditelepon Marco datang dan menembak Tiago dari belakang. Akhirnya, Barbara dan Marco pun selamat dari kejadian itu. Film pun ditutup dengan Marco dan Barbara yang kini telah menikah dan hidup bahagia selamanya. Oke, itulah dia alur cerita film Burning Betrayal. Semoga kalian semua terhibur. Bang Dikson beserta seluruh tim pamit dan adios amigos, permios, ngaleos.